Hari ini, mari kita bahas firman Tuhan bersama berjudul Kristus Ansanghong, Anak Domba Paskah Perjanjian Baru. Dengan judul ini, mari kita belajar tentang Tuhan yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke bumi ini dan berkata, "Jadilah saksiku untuk memberitakan tentang aku di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi, kita harus memberitakan tentang Tuhan seperti nubuat dari Alkitab dan juga memberitahukan bahwa Tuhan sudah datang ke bumi ini kepada semua bangsa supaya kita bisa menuntun umat manusia ke jalan keselamatan. Kemudian, kita sudah belajar banyak tentang bagaimana Alkitab menubuatkan dan bersaksi tentang Tuhan yang akan datang di zaman terakhir, yaitu zaman Roh Kudus ini. Jadi, kita perlu mengemban tugas dan misi sebagai saksi yang memberitakan kepada banyak orang. Oleh karena itu, kita perlu memahami keadaan Yesus pada waktu dia datang memberitakan kebenaran keselamatan kepada manusia 2000 tahun yang lalu. Barulah kita akan menyadari bahwa keadaan kita sekarang sama dengan keadaan waktu itu. Pada waktu Yesus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, orang Yahudi sungguh menantikan Tuhan. Tuhan pasti akan datang ke dunia ini dan sepenuhnya mengalahkan semua kekuatan Roma yang telah menindas, menyulitkan, dan yang telah menganiaya kita. Dengan harapan ini, mereka dengan tidak sabar menunggu Mesias datang ke bumi ini. Tetapi mereka tidak mengenal Mesias ketika dia datang menyatakan dirinya. Karena mereka tidak mengenalnya, mereka tidak dapat menerimanya. Walau Yesus memberi kesaksian, menunjuk dialah Kristus di depan mereka. Tidak cocok dengan pikiran mereka. Jadi, berusaha melemparinya dengan batu. Akhirnya, mereka semuanya berdiri menjadi yang terdepan untuk menyalibkan. Pada zaman ini juga, jika kita tidak mengenal Tuhan, kita akan menentang Tuhan, seperti mereka yang sudah berkata 2000 tahun yang lalu, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Memikirkan hal itu sekali lagi, terpaksa mereka berdiri untuk menentang Tuhan. Ketika Tuhan datang pada zaman Roh Kudus ini, dengan cara apa dia datang dan apakah buktinya? Dan bagaimana aku bisa menerimanya? Kita harus mencari jawaban melalui ajaran-ajaran Alkitab. Mari kita baca Yohanes pasal 5 ayat 39. "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Yesus telah berkata bahwa Alkitab adalah sebuah buku yang memberi kesaksian tentang Kristus yang datang untuk memberi hidup yang kekal kepada manusia. Alkitab memberi kesaksian tentang aku. Kita harus dapat memperhatikan semua nubuatan dalam Alkitab dengan benar, memahami nubuatan Alkitab dengan benar, dan menerima Mesias yang datang melalui pemahaman yang tepat. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku, walaupun aku datang untuk memberikan hidup yang kekal. Mereka menolak Yesus, karena Yesus tidak cocok dengan pendapat mereka akan Mesias. Jika kita semua memahami Mesias yang datang ke dunia ini dengan nubuat yang diberikan dalam Alkitab, kita akan memahaminya dengan benar, bahwa kita dapat mengerti, menerima, dan menyambut. Mari kita belajar firman Alkitab dengan judul Kristus Ansanghong, Anak Domba Paskah Perjanjian Baru. Pertama, mari kita cari tahu alasan kenapa Tuhan datang ke bumi ini. Mari kita baca Yohanes pasal 10 ayat 10. "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kristus datang ke bumi ini untuk memberitakan apa kepada umat Tuhan yang dilambangkan sebagai domba-domba. Dia datang untuk memberikan hidup. Alkitab ada ungkapan Kristus domba Paskah tentang Kristus yang datang untuk memberikan hidup. Mari kita menemukan jawabannya akan itu. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 kita baca. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu siapa? Yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta. Dalam versi lain, ditulis, marilah kita merayakan Paskah. Siapakah anak domba Paskah? Yaitu Kristus telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam versi lain ditulis, marilah kita merayakannya dengan roti yang tidak beragi. Untuk memberikan hidup kepada kita, Kristus telah datang ke bumi ini sebagai anak domba Paskah. Di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam Keluaran pasal 12 ada tertulis, daging anak domba Paskah harus dipanggang dan dimakan, dan darahnya dibubuhkan pada tiang-tiang pintu dan pada ambang atas. Kalau begitu, mengapa Tuhan datang sebagai anak domba Paskah untuk memberikan hidup? Firman di Korintus pasal 5 berfokus pada anak domba Paskah. Mari kita cari tahu, hubungan apakah ada di antara anak domba Paskah dan hidup melalui firman di Yohanes pasal 6. Dengan hal-hal itu, kita harus mencari Tuhan yang sudah datang ke bumi ini. Ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Di sini apakah maksudnya percaya? Firman ini, barang siapa percaya bahwa akulah roti hidup, ia mempunyai hidup yang kekal. Ayat 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus mengadakan hukum hidup sekarang. Ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa. Yesus datang untuk memberi hidup. Kata Yesus, jika kamu tidak makan dan minum aku, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sama seperti di dalam Keluaran, ada catatan tentang daging dan darah anak domba Paskah. Di dalam Yohanes pasal 6 ditulis tentang daging dan darah anak manusia. Karena Yesus datang sebagai anak domba Paskah, apa yang harus kita lakukan dengan daging dan darahnya? Kita harus makan dan minum. Mari kita lihat tentang daging dan darah Yesus lagi. Yesus telah mengadakan sebuah hukum tentang ini. Mari kita lihat adegan ini di dalam Matius pasal 26. Pasal 26 ayat 17 kita baca. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada Sianu dan katakan kepadanya, pesan guru,
waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Perjamuan Paskah yang dirayakan Yesus ini sudah terkenal. Ayat 26 kita baca. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah apa? Inilah tubuhku." Ayat 27 kita baca. Sesudah itu, ia mengambil cawan berisi anggur Paskah, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab anggur Paskah, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dia mengizinkannya dengan cara seperti itu. Firman di Yohanes pasal 6, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Dengan kata lain, firman ini berarti dia memberikan hidup yang kekal kepada orang yang memakan roti Paskah dan meminum anggur Paskah, bukan? Kalau tidak makan dan minum, dia tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai hidup di dalamnya. Dengan perkataan ini, Yesus Kristus sudah membuat aturan dan hukum hidup ini 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, kebenaran ini sangat penting dan sangat berharga bagi kita, bukan? Kalau tidak ada perjanjian Tuhan ini, kita, semua manusia, tidak dapat diampuni dengan cara apapun. Dengan kata lain, tidak ada jalan untuk kita kembali ke dalam kerajaan surga, bukan? Untuk melaksanakan kehendak, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kristus sudah mengadakan sebuah hukum hidup yang sangat penting di atas bumi ini, dan berkata, orang yang makan roti Paskah dan minum anggur Paskah adalah orang yang makan dagingku dan minum darahku. Orang yang makan dan minum itu akan mempunyai hidup yang kekal, sedangkan yang tidak makan dan minum tidak mempunyai hidup. Barang siapa percaya akan hal ini, ia akan mempunyai hidup. Dengan cara ini, Kristus sudah membangunkan kita pada kebenaran ini dan menyebutkan Paskah sebagai perjanjian baru. Mari kita lanjutkan baca di Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya untuk merayakan Paskah, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Pasti ada alasan. Yesus sangat rindu merayakan Paskah ini. Tentang hal ini, mari kita baca di ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Adegan ini sama dengan adegan di Matius pasal 26. "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, yaitu dia mengatakan apakah dengan cawan yang berisi anggur Paskah, berfirman, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku." Di dalam Matius ditulis, "Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Di dalam Lukas ditulis, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku." Yesus menyebutkan Paskah sebagai perjanjian baru. Tuhan
sudah datang ke bumi ini dan menggenapi nubuat tentang anak domba Paskah dengan cara ini. Oleh karena itu, dia sudah mengadakan perjanjian baru pada hari Paskah dengan roti dan anggur Paskah yang melambangkan daging dan darahnya. Berkat seperti apa yang diberikan melalui perjanjian baru ini? Berkat untuk pengampunan dosa diberikan melalui perjanjian ini, bukan? Bukan hanya itu, berkat hidup yang kekal juga diberikan. Kalau begitu, siapakah mampu untuk mengadakan perjanjian ini? Hanya Tuhanlah yang mampu untuk mengadakannya. Walaupun seorang manusia membaca seluruh 66 Alkitab setiap hari, dia tidak bisa mengadakan perjanjian baru. Hanya Tuhan yang bisa. 2000 tahun yang lalu, di ruangan atas Markus, Yesus mengadakan perjanjian baru. Menurut Tritunggal, siapakah Yesus yang sudah mengadakan perjanjian baru itu? Lihat Yesaya pasal 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, dan siapa? Bapa yang kekal, bukan? Dengan kata lain, perjanjian baru hanya bisa didirikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Paskah perjanjian baru ini adalah sebuah tanda dan bukti yang penting untuk menyatakan Tuhan. Lalu mari kita pastikan melalui firman di Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Aku di sini adalah Tuhan Yehova, bukan? Tuhan itu berfirman, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan sudah menubuatkan hal ini melalui nabi hampir 700 tahun sebelum Yesus datang ke bumi ini dan mengadakan perjanjian baru. Tuhan sudah memberitahukan bahwa perjanjian baru ini diadakan oleh Dia sendiri, bukan oleh seorang raja atau seorang menteri ataupun seorang perantau. Maka Tuhan telah berfirman, aku, Tuhan, akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Mari kita lihat ciri-ciri perjanjian baru ini di ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Apakah yang dihapuskan dari orang yang merayakan perjanjian baru ini? Berkat besar diberikan Tuhan, supaya semua dosa dan kesalahan yang diperbuat di masa lalu dihapuskan. Pastinya hukum itu hanya dapat dimungkinkan dengan hukum perjanjian baru. Karunia seperti ini tidak dapat diberikan melalui cara lain. Maka Tuhan berfirman, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan Tuhan memberi janji untuk menghapuskan semua dosa dan kesalahan umatnya hanya melalui perjanjian baru ini. Pada hari apa Yesus memberikan perjanjian baru ini 2000 tahun yang lalu? Pada hari raya Paskah. Yehova dan Yesus itu satu Tuhan yang sama. Karena satu Tuhan sudah berfirman, aku Yehova akan mengadakan perjanjian baru. Lalu dia datang sebagai manusia dalam nama Yesus 2000 tahun yang lalu dan memberitakan perjanjian baru di ruangan atas Markus, bukan? Dan dia sudah mengumpamakan dirinya sebagai anak domba Paskah dan membiarkan hal ini ditulis di dalam 1 Korintus pasal 5. Hari ini kita bertanya kepada diri kita sendiri,
Dengan bentuk apa Tuhan datang ke bumi ini menurut nubuat Alkitab? Kebenaran apa akan Dia bawa? Pada hari-hari terakhir, banyak nabi palsu dan Kristus palsu muncul dan berkata, "Akulah Dia, akulah Dia." Kalau begitu, dengan apakah kita, yaitu umat Tuhan, bisa membedakan Tuhan dengan nabi palsu dan mencari Tuhan di antara mereka? Tuhan sudah berkata kepada kita, "Aku akan mengadakan perjanjian baru ini." Jadi, carilah Tuhan yang memberitakan perjanjian baru. 2000 tahun yang lalu, Tuhan datang ke bumi ini dan mengadakan perjanjian baru. Apakah yang terjadi kepada kebenaran Paskah perjanjian baru itu? Itu sudah dihapuskan di atas bumi ini. Paskah dihapuskan pada tahun 325 Masehi. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 ditulis, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia, agar kita mencari Kristus yang datang sekali lagi. Kita harus menerima Mesias yang datang sesuai dengan nubuat Alkitab, karena Alkitab memberi kesaksian tentang Dia. Jangan pernah menerima yang lain dengan sembarangan. Mari kita lihat nubuat tentang Kristus yang datang untuk kedua kali. Yesaya pasal 25 ayat 6 kita baca. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditunggang kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Maut ditiadakan untuk seterusnya bisa diungkapkan dengan kata hidup yang kekal. Lalu, pada akhirnya, ada suatu perjamuan dengan anggur. Dan ciri-ciri dari perjamuan itu untuk meniadakan maut. Dengan apakah mengadakan perjamuan itu? Kalau kita menemukan Dia yang meniadakan maut untuk seterusnya, dengan anggur yang tua benar, kita harus mengenal Dia adalah Tuhan kita. Ayat 8 kita baca, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Ayat 9, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah siapa? Inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita, oleh karena keselamatan yang diadakannya. Mengapa kita bersorak-sorak dan bersukacita? Karena keselamatan dinyatakan kepada kita. Karena kita menyongsong Tuhan yang benar, kita bersorak-sorak dan bersukacita. Banyak Kristus palsu dan nabi palsu muncul dan berkata, "Akulah Kristus yang datang untuk kedua kalinya. Akulah Dia, akulah Dia." Walaupun begitu, Tuhan sudah berkata kepada kita, sebab Alkitab memberi kesaksian tentang aku. Kamu menyelidiki Alkitab dan mengenal Kristus dan menyongsongnya. Sudah dituliskan, inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Apa yang harus dilakukan oleh Dia yang disebutkan di ayat ini yang telah menyelesaikan apa yang terjadi di bagian sebelumnya? Dia harus meniadakan maut untuk seterusnya dengan anggur yang tua benar, dan Dia adalah Tuhan kita. Menurut kebenaran yang sudah kita pelajari hari ini, di manakah tersimpan janji yang memberikan hidup yang kekal untuk meniadakan maut? Itu tersimpan di dalam Paskah Perjanjian Baru. Akhirnya, siapakah Dia yang mengadakan Paskah Perjanjian Baru? Menurut kesaksian dari para nabi, Tuhanlah yang mengadakannya. Hanya Tuhan bisa melakukan pekerjaan ini. Apabila kamu melihat seseorang melakukan pekerjaan ini, ketahuilah Dia adalah Aku, yang sudah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu dan memberi hidup kepada manusia. Dan Tuhan sudah memberitakan kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Oleh karena itu, Kristus yang datang untuk kedua kali harus mengumumkan pengampunan dosa dan keselamatan kepada manusia dengan Paskah
Perjanjian Baru, bukan? Siapakah yang sudah mengaruniakan hidup yang kekal dan keselamatan kepada umat manusia ini dengan Paskah kebenaran hidup? Oleh karena itu, kita dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Ansanghong adalah Mesias yang datang untuk kedua kali, bukan? Bukan percaya secara buta. Kitab suci memberi kesaksian tentang aku. Maksudnya, apa yang harus kita baca untuk mengenalnya? Harus membaca Alkitab. Jika kamu melihat seseorang memberitakan Paskah Perjanjian Baru, ketahuilah dia adalah aku. Inilah apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, dan juga alasan kita percaya kepada Kristus Ansanghong sebagai Tuhan kita sekarang, bukan? Sebab ada firman-firman yang benar ini di dalam Alkitab. Mari kita turuti kebenaran ini. Mari kita ikuti Kristus Anak Domba kemana saja ia pergi. Saya harap semua menjadi anak-anak Sion yang mencapai kerajaan surga yang kekal dan keselamatan. Terima kasih.